yang memberikannya. Ku serahkan hidup aku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam luka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan meletakkannya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Selamat malam umat yang dikasihi Tuhan Yesus. Sudah selesai merayakan 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Kata merdeka masih dipakai terus menjadi kata yang viral beberapa hari terakhir ini. Merdeka dan bebas. Apakah memang ada kemerdekaan dan kebebasan yang absolut? Rasanya tidak ada. Konon, kata seorang pengkhotbah, kebebasan dan kemerdekaan kita itu seperti ikan. Seekor ikan itu baru bebas sekali, merdeka sekali, kalau ia berada di air. Atau rangkaian gerbong kereta api itu bebas sekali, merdeka, sepanjang dia berjalan di atas rel. Dan dia berada di atas rel itu terus pada jalurnya. Bebas dia. Kereta api merdeka ketika dia berada di atas rel. Ikan juga merdeka ketika dia berada di dalam air. Begitu berada di luar air, dia mati. Begitulah kita memahami kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, umat Kristiani. Tidak ada kebebasan yang mutlak. Kebebasan di dalam Kristus itu kebebasan yang masuk kita dalam satu situasi. Kalau kita melakukan apa saja yang Kristus mau melakukannya, maka kita menjadi orang yang merdeka. Jadi kemerdekaan kita juga kemerdekaan yang fungsional. Bukan kemerdekaan itu sendiri saja, bukan freedom to be free, tetapi merdeka untuk satu hal yang lebih baik yang Tuhan mau menyatakannya melalui kemerdekaan kita itu. Karena itu tepatlah kalau Rasul Paulus juga mengatakan kepada jemaat di Galatia, memang kamu sudah dipanggil untuk merdeka, tapi jangan pergunakan kemerdekaanmu itu untuk kesempatan berbuat dosa, katanya. Jadi ada yang negatif dibuang. Jangan menjadi kesempatan untuk berbuat dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Jadi saudara, saya rasa kalau Paulus mesti meneriakkan pakai merdeka, seperti biasa kita kalau pakai merdeka entah kenapa mesti tangan begini. Tangan mengepal. Tapi bagi Paulus rupanya tidak begitu. Ketika kita mengatakan kita merdeka di dalam Kristus, maka pakai merdeka itu ditandai dengan tangan yang merdeka. Ketika orang menjalani kemerdekaannya itu dengan berjabat tangan dengan sesamanya. Menjalin persahabatan dengan sesamanya. Menerima sesamanya. Mau menolong, mau memberi rasa hormat dan apresiasi kepada sesamanya,
mau menerima mereka dengan penghargaan yang setara seperti Dia melakukan untuk dirinya sendiri. Kita berada di Indonesia tidak kebetulan. Kita berada di Indonesia yang majemuk, Indonesia yang bineka, Indonesia yang beragam isinya. Beragam bukan hanya suku bangsanya beragam, tetapi adat dan budayanya yang beragam, malahan agamanya yang beragam. Sangat beragam, dan itulah sebuah realita. Itulah kenyataan yang dihadirkan Tuhan kepada kita, dan kita dihadirkan Tuhan untuk berada di sana. Beriman kepada Kristus memang eksklusif. Orang tertentu saja, dan tidak semua orang beriman kepada Kristus. Saya dan saudara-saudara menjadi orang yang eksklusif beriman kepada Kristus. Tidak semua orang beriman kepada Kristus. Tetapi beriman kepada Kristus dalam konteks Indonesia harus kita jalani dengan cara-cara, dengan model kehidupan yang inklusif. Beriman kepada Kristus eksklusif, tetapi menghayati iman kepada Kristus itu inklusif, seperti Kristus melakukannya. Dia masuk ke dunia ini, dia berada di tengah keberagaman. Ada orang yang menerima, ada orang yang menolak, ada orang yang cuek. Dia hadir tidak hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi kita membaca di Alkitab, dia hadir untuk semua orang dan menganggap semua orang itu sahabatnya. Dia tidak punya musuh dan tidak cari musuh. Orang yang memusuhi dia pun bagi Kristus menjadi calon sahabat. Kita mesti hadir di Indonesia, memberi tanda, memberi hints bahwa kita orang yang bersahabat. Karena itu, mari kita teriakkan peki merdeka, tetapi tidak dengan tangan terkepal lagi. Merdeka, tapi tangan kita berjabat tangan. Merdeka, karena kita mau saling mendukung, saling mengerti, saling menerima. Kita menerima Indonesia yang sangat indah, yang sangat kaya, yang beragam ini, sebagai sesuatu karunia dari Tuhan, di mana kita mesti bertanggung jawab. Amin.